Pada prinsipnya sistem keuangan di Indonesia terbagi atas 3 sistem, yaitu sistem moneter, kemudian sistem perbankan, kemudian yang ketiga adalah sistem lembaga keuangan non-bank. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem moneter. Dalam sistem moneter tercakup bank dan lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang gira, seperti mungkin Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan bank-bank yang boleh menerima simpanan giro. Nah, kemudian saat ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bertindak sebagai otoritas moneter yang melakukan fungsi-fungsinya. Jadi sekarang kalau Anda amati uang kertas itu yang tanda tangan 2 ya. Kalau dulu yang tanda tangan hanya Pak Gubernur BI, sekarang yang tanda tangan adalah Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Jadi memang karena Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini secara bersama-sama bertindak sebagai otoritas moneter yang melakukan fungsi-fungsi penstabilan tadi. Di antaranya mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Jadi memang ada fungsi ini, mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Kalau dulu kan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bank Indonesia mengeluarkan, jadi subjeknya Bank Indonesia. Kalau sekarang kan kata-katanya tidak lagi seperti itu. Jadi pemerintah ya, atas nama pemerintah. Karena ada tanda tangan Menteri Keuangan di situ. Jadi ada fungsi mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Kemudian menciptakan uang primer, kemudian selanjutnya mengawasi sistem moneter dan mengelola cadangan devisa. Nah, kemudian di sistem perbankan, pada dasarnya lembaga perbankan di Indonesia dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang sistem perbankan yang ada di Indonesia, kita akan mengenal yang namanya Bank Umum. Bank Umum itu terbagi dalam bank pemerintah pusat, bank pemerintah daerah (BPD), kemudian bank swasta nasional, bank asing, dan mix antara beberapa bank. Kemudian ada BPR. BPR ini terjadi Pakto 88 ya. Jadi ada pra dan ada pasca Pakto 88. Kemudian selanjutnya adalah bank syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Ini juga terbagi atas bank umum dan bank berkreditan. Selanjutnya adalah sistem lembaga keuangan non-bank. Jadi yang pertama adalah lembaga pembiayaan. Ini terdiri dari perusahaan modal Ventura. Saat ini ada sekitar 60-an, 65 mungkin ya, perusahaan modal Ventura yang terdaftar di OJK. Nanti kan kita bahas juga pemisahan fungsi antara BI dan OJK. Jadi untuk perusahaan modal Ventura ada sekitar 65 tadi ya. Contohnya, beberapa contohnya diantaranya Astra Fitra Ventura, kemudian Bina Arta Ventura, kemudian Ivaru itu juga terkenal, Ivaru Ventura. Kemudian beberapa perusahaan-perusahaan daerah seperti PT Sarana itu ada di Kalimantan Selatan, Sarana Kalsel Ventura atau Sarana Lampung Ventura. Beberapa contohnya adalah itu. Kemudian sewa guna usaha. Anda tahu sewa guna usaha itu apa? Yang istilah yang lebih familiar di telinga kita adalah leasing. Ya. Itu bahasa bakunya sebenarnya sewa guna usaha
tapi orang tidak kenal sewa guna usaha. Kalau leasing gitu langsung tahu. Contohnya ya lebih populer ya. Di Indonesia yang besar itu adalah Adira. Adira Finance. Ini pelajaran ya, bukan iklan. Kemudian ada lagi BAF itu, Busan Auto Finance, WOM, dan bank-bank lain juga punya BCA Finance dan lain sebagainya. Itu contoh sewa guna usaha atau leasing. Selanjutnya adalah anjak piutang. Apa itu anjak piutang? Dalam buku aslinya factoring. Jadi perusahaan anjak piutang ini terbagi berdasarkan pelayanan, kemudian berdasarkan penanggungan risiko, kemudian berdasarkan perjanjian, kemudian berdasarkan lingkup kegiatan. Jadi anjak piutang, factoring. Jadi apa itu factoring? Factoring adalah piutang dagang. Piutang dagang dari suatu perusahaan atau klien yang dijual kepada perusahaan dengan harga yang sudah didiskon. Dengan ketentuan bahwa piutang dagang tersebut asalnya dari transaksi bisnis pemilik perusahaan atau si klien tadi. Menurut Bank Indonesia, anjak piutang ini yakni suatu hukum kegiatan pembiayaan yang berbentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek atau perusahaan atas transaksi perdagangan luar negeri atau dalam negeri. Itu perusahaan anjak piutang. Ada beberapa jenis perusahaan anjak piutang. Yang pertama adalah berdasarkan pelayanan. Ada book factoring. Jenis anjak piutang ini hanya memberikan jasa pemberitahuan dan pembiayaan saat jatuh tempo pada nasabah. Jadi tidak memperhatikan jasa lain, misalkan seperti administrasi penjualan, kemudian penagihan dan resiko itu tidak diberikan. Kemudian ada juga yang full service factoring. Jenis dari anjak piutang ini memberikan jasa secara menyeluruh, bisa saja secara non pembiayaan atau juga dengan pembiayaan. Kemudian selanjutnya kita kenal adanya maturity factoring. Pada dasarnya pembiayaan tidak dibutuhkan oleh klien namun oleh perusahaan penagih piutang dan penjualan serta proteksi tagihan. Kemudian selanjutnya adalah finance factoring. Untuk jenis anjak piutang finance factoring ini hanyalah menyediakan sebuah fasilitas pembiayaan saja. Jadi tidak menanggung seluruh resiko atas piutang yang tidak tertagih. Selanjutnya adalah perusahaan pegadaian. Sudah cukup paham ya perusahaan pegadaian ini ya. Perusahaan yang biasanya didatangi orang setiap tanggal tua untuk menitipkan barang dan didatangi lagi tanggal muda untuk mengambil barang. Itu perusahaan pegadaian. Oke. Sekali lagi untuk mereduksi ukuran agar tidak terlalu berat, maka video ini tidak akan saya buat terlalu lama. Selanjutnya bisa dicek di video selanjutnya.